Mahasiswa titipan untuk jalur mandiri di Fakultas Kedokteran Unila tahun 2022 hanya melalui 2 jalur, yakni Rektor Nonaktif Unila Karomani dan mantan Wakil Rektor Bidang Akademik Heriandi. Hal tersebut disampaikan Ketua Senat Nonaktif Unila Muhammad Basri saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022 dengan terdakwa Andi Desviandi di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, pada Rabu 14 Desember 2022. Dalam persidangan, JPU KPK menghadirkan saksi Muhammad Basri, Lis, Agus Faisal, Fajar Riyandi, dan Helmi Yusuf. Sedangkan 2 saksi tidak hadir yaitu Fitria Anwar dan Ahmad Tamsil. Dalam keterangannya, Muhammad Basri mengatakan bahwa untuk penitipan mahasiswa jalur mandiri di Unila tahun 2022 hanya melalui 2 jalur. Jalur pertama melalui Rektor Nonaktif Unila Karomani, dan jalur kedua mantan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heriandi. Hakim kembali menanyakan terkait keterlibatan Muhammad Basri dalam perkara tersebut termasuk soal kehadirannya dalam rapat menginventarisir mahasiswa-mahasiswa titipan di ruang Wakil Rektor 1 pada 17 Juli 2022. Kemudian, Hakim Charles menanyakan mekanisme para mahasiswa titipan melalui jalur Heriandi. Charles mengatakan, diduga daftar nama dan besaran uang hasil titipan kelulusan mahasiswa itu tidak diketahui oleh Karomani. Hakim Charles mengingatkan, dalam keterangan Muhammad Basri di BAP dijelaskan, misalnya uang 300 juta dari salah satu mahasiswa titipan atas nama Destian dibagi ke dekan Fakultas Teknik Helmi Fitriawan, Warek 1 Heriandi dan M. Basri masing-masing 100 juta. Uang tersebut habis, dan tidak ada yang disetorkan ke Karomani. Basri mengaku menerima total uang infak dari orang tua mahasiswa titipan yang sudah diluluskan pada tahun 2022 sebanyak 780 juta rupiah. Uang itu diserahkan langsung kepada Heriandi. Uang yang terkumpul merupakan infak dari para orang tua mahasiswa karena berhasil diluluskan menjadi mahasiswa Unila. Uang 780 juta yang diterima itu seperti apa sih? Uang yang tadi itu bang, total bang. Itu plus siapa saja bang kita berikan? Saya nggak kenal. Tunggu sambil jalan. Itu yang 700 bang dari siapa aja bang? Berapa juta itu bang? Ya, dari siapa saja? Dari siapa aja itu bang? Dari berapa orang tua bang? Yang Bukan dari orang tua, saya nggak kenal dengan orang tua dan tidak kenal dengan mahasiswanya. Itu dari Karena yang saya tahu yang nitipnya saja. Dan itu yang nitip ke warga Unila semua. Jadi saya hanya kenal dengan warga. 780 juta tuh dari orang Unila semua. Sambil jalan Unila. Itu untuk berapa orang? Iya. untuk berapa mahasiswa itu? Berapa mahasiswa? 9 tadi 39. Ya dari orang tua dan semua sudah saya serahkan. Berapa mahasiswa yang diluluskan bang? Itu barang bukti. Saya tidak ingat. Tadi itu barang bukti yang ditunjukkan itulah yang dimaksud dengan titipan dari warga Unila orang. Semua itu pak ya? Iya, tapi saya tidak ada yang kenal dengan orang tua dan mahasiswanya tidak Berarti kenal. cuma nama-nama itu yang kita setor. Ya, terus karena kaitan Bapak tadi dengan apa Bupati Lampung Tengah itu bagaimana Pak? apanya? Tadi disebutkan Anaknya Ya, Musa. tapi itu ada fakultas hukum aja biasa. Ya, Oh. tapi sama sekali tidak ini. Itu tidak ada. Artinya memang Tidak ada sama ada sekali. dititipkan juga. Itu untuk 780 juta itu kan Jadi, Pak, bagi-bagi Pak. Pak Musa Bupati itu nitip melalui Bapak ya? Dan sudah saya serahkan di BAP di KPK. Pak Musa itu ada penitipan infak juga Pak? Apa gimana? Melalui Bapak? Kalau ke saya tidak ada. Iya, dari yang Dekan itu ada tidak juga kalau pak. Kalau Periantonis itu katanya nilainya rendah tapi lulus itu gimana ceritanya? Saya nggak paham. Yang ini kan panitia. Kalau Saya cuma titipan dari warga Unila. Saksi Helmi Yusuf yang merupakan Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan, mengatakan bahwa mahasiswa yang dititipkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan adalah keponakannya. Helmi mengatakan, saat ia tahu keponakannya Zaki Al-Ghifari mendaftar Fakultas Kedokteran Unila, langsung berinisiatif menghubungi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Hal tersebut dilakukannya karena kenal dengan Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan karena dahulu teman satu sekolah. Helmi mengungkapkan, tujuannya menghubungi Zulhas untuk menitipkan keponakannya agar diterima di Fakultas Kedokteran Unila. Nama Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad juga disebut dalam persidangan karena ikut menitipkan salah satu nama mahasiswa agar bisa diterima di Unila melalui Heriandi. Hal itu terungkap saat penasihat hukum Andi Desviandi, Ahmad Handoko bertanya kepada saksi Muhammad Basri. Usai persidangan,
Handoko mengatakan pertanyaan itu diajukan merujuk isi BAP tersangka Heriandi yang menyebutkan Musa Ahmad ikut menitipkan mahasiswa sekaligus memberikan uang. Karena berbeda ya Bu ya, antara fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Pak Andi ini dengan uraian peristiwa yang disampaikan Pak Basri untuk yang lain. Pertanyaan saya Pak, ini menurut keterangan Pak Heriandi dijawab ya atau tidak ya, bahwa saya jelaskan bahwa Saudara Basri menghubungi saya pada tanggal 26 Juli 2022 yang membicarakan terkait titipan anak Bupati Lampung Tengah, bahwa sepengetahuan saya anak Basri berpacaran dengan anak Saudara Musa. Kemudian Basri menitipkan kepada saya untuk dibantu masuk Unila. Dalam komunikasi saya dengan Basri tersebut, kami membahas calon maba yang lulus tersebut. Anak Musa sempat menyampaikan terima kasih kepada Basri, kemudian Basri menyampaikan kalau hanya terima kasih doang nggak bisa dibelanjakan, belanja itu. Dan Basri menyampaikan dengan bercanda ada uang 200 nanti itu saja. Apakah tata-tata seperti ini yang disampaikan saksi untuk menerima uang, dan apakah ini ada penerimaan tidak lanjut atau tidak? Pasca persidangan, Muhammad Basri mengaku mahasiswa titipan Bupati Musa Ahmad yang disebut saat persidangan hanya diminta untuk diluluskan ke Fakultas Hukum Unila. Dari Bandar Lampung, Martogi Pinem, Kupas TV, melaporkan.